Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintia Dwi Utami dengan NIM 64222463 ingin menjelaskan kualitas, reliabilitas, korelasi, dan akurasi. Ada rekapitulasi jawaban responden dengan judul responden, pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk makro di kalangan masyarakat. Yang pertama, kita akan kita copy lalu pindahkan ke SPSS. Sini terdapat datanya. var-nya kita ganti X1 sampai 5, X2, XY sampai 5, total X1, total X2, total Y, dan total skor. Kita masukkan syarat mengelola, lalu kita tambahkan tekanan OK. Bisa dilihat dari tabel R yang
delapan itu 0,2787. Di sini terdapat tabel korelasi. Kita lihat di total score. Hasil uji validitas dapat dilihat pada kolom X1, kolom X1, X2, dan X3. Maka persen korelasi menunjukkan persen korelasi menunjukkan lebih besar dari R table, yaitu R hitung lebih besar dari R table. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan yang diajukan kuesioner dinyatakan valid. Kedua, kita uji reliabilitas dengan cara analyze, cell, reliability analysis. Nah, ini total X1-nya bisa kananin total X2 sampai total score. Oke. Pada kolom kelambat alpha terdapat nilai 0,878 untuk variabel X1, X2, Y, dan total score. Maka lebih besar daripada 0,60, yang artinya data tersebut memiliki reliabilitas yang baik. Ini kita ke langkah ketiga, yaitu uji korelasi. Kita ke analyze, lalu ke correlate. Nah, ini kita reset ulang, lalu kita pindahkan data X1 dan sekali, lalu klik OK. Nah, di sini terdapat korelasinya. Berdasarkan hasil analisis korelasi dapat dilihat pada nilai kolom persen correlation diperoleh nilai R hitung sebesar 0,913 untuk hubungan antara promosi dan keputusan pembelian, serta 0, serta 0,880 untuk hubungan antara kualitas produk dan keputusan pembelian. Dengan menunjukkan nilai lebih besar dari R tabel dengan nilai 0,000 kurang dari 0,2787. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya,
Kita lanjut ke regresi. Regression. Terus total dependennya kita isi dengan total Y, dan independennya kita isi dengan total X1 dan X2. Lalu kita ke statis, kita tentang semuanya, dan continue, dan plot, that set, kita S, kita klik Y, kita ada berdasarkan hasil regresi nilai konstan pada kolom B, menjelaskan persamaan regresi variabel Y sama dengan A ditambah B X1 ditambah B X2 Y sama dengan minus 0,987 ditambah 0,750 X1 ditambah 0,428 X2. Maka nilai konstan sebesar 0 minus 0,987 bernilai negatif, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh dari variabel promosi dan variabel kualitas produk. Maka keputusan pembelian sebesar 0, minus 0,987. Nilai variabel X1 sebesar 0,705 bernilai positif, menunjukkan bahwa variabel X1 meningkat satu satuan, keputusan pembelian akan meningkat dengan variabel lain bernilai 0. Pada nilai variabel X2 sebesar 0,428 bernilai positif, maka hal ini menunjukkan bahwa jika variabel X2 meningkat sebesar satu satuan, maka keputusan pembelian akan meningkat satu satuan dengan asumsi lain bernilai 0. Tabel didapat 2,01290. Hitung bisa dilihat dari kolom T pada total X1 yaitu 6,482, maka T hitung lebih besar dari T tabel yaitu 6,482 lebih besar dari 2,01290, jadi H0 ditolak dan H1 diterima. Bahwa adanya pengaruh promosi variabel X1 terhadap keputusan pembelian pada produk makro
di Rawamangun, Jakarta Timur. Yang kedua, T hitung bisa dilihat pada kolom T pada total X2 yaitu 4,305, yang dimana T hitung lebih besar dari T tabel. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sekarang kita masuk ke uji F, yaitu F hitung didapat dari kolom F 174,247. F tabel didapat 3,195 pada kolom T, dan pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 174,247 lebih besar dari F tabel. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Selanjutnya, uji koefisiensi determinasi. Kita lihat pada tabel model summary, tabel R-nya sebesar 0,881 jika dikonversi ke persentase menjadi 88,1%. Maka sumbangan variabel promosi dan kualitas produk dalam mempengaruhi variabel keputusan pembelian memberikan nilai sebesar 8,1%, kemudian 11,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.